Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Terus niki kula terangaken nggih. Tentu masyhur sekali nggih di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati nggih. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadui wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasike aku iku ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok. Beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala, redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW,
ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dolam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak yo kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasef supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasef. Wasef melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya. Niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing diakhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya kok mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepengin Umar terus kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alama pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid. Kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhir. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak enggak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukulin dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat apa? Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas,
ahabbin nas ilallah kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ay Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menoro tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan. Banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan. Banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng guys. Ini aku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, aku seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya. Apalagi ini didawuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisalil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah anak dia apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, enggak usah ditambahi anak dia. Karena nanti malah enggak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi anak dia enggak apa-apa.
Karena mau tidak mau memang apa ya? Dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah An-Nahdiyah karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu. Enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang. Nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang Ani bin Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khifa'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Saat terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru. Hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah ini al-maisur la kutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun nek ono jawabane semeneng gak. Ya tak kok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus, sementing aman. Jadi, aku ning donya wis main gitar, saya enakku, nak gak hafal Tabarok bahaya. Dia ngapalkan, apal betul, sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya sudahlah nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah Beb tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soer wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati.
Ojo geman dalil sing kira iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan. Rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang meneng ngene, lha opo kowe dalil ngono barang lho lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim, wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu ndak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Qur'an mensafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh. Ya jadi ini jelas ya dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu anha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh. Jadi ada riwayat itu tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubulahu ayunjiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha tawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis ya. Kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawuh lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Yo menengah sampe pucat kandhani kok angel temen. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kalau niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya.
Tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh ya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Mbok berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, "Oh iki lho ulama aku pinter tenan nerangno tauhid." Nah, malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar. Kitabnya itu bergambar. Kadang gambar wet, kadang gambar wedhus, kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dua kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi udah ndekne dhewe. Fakir. Sing repot menen. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet lho. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwar, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada, dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid.
Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka 1. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis pokoke pengen oh keren, mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam lho sing mboten. Mboten kalau malaikat ini papan atas niku mun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, saterusnya terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, enggak pernah intervensi, enggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jari Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Itu awamnya malaikat. Bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang enggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Lah saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang enggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya enggak mungkin diulang dong sing nggawa wahyu. Apa alam Quran sepiro, aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletet lah semuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang ya, hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat. Tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat sing rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu. Akhirnya, lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wa yasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda. Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Yusbiya manusia itu salah itu binafsu. Gue bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, dia jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gawe anan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan menusa ana mukadimah ae ora-uran ae. Walhasil terus malaikatnya ape terbang enggak bisa,
Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Lu mensucikan Allah, kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Nah, dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya saya teruskan. Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah bi qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita, karena nggak perlu tabarok. Saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kulhu. Makanya banyak tarawih main apa? Kulhu. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat dua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, ini uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi enggak usah tabarok, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit? Yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa,
nawakidul wudu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak sama anak nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa ndak? Gurune bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksud piye? Mun sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru lho. Lah gurune apa ngeek gak wani, kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Ya ana meneh sing buweli. Angin belinge disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat itu. Saya sering ditanya tamu, "Gus, ngenteni kiamat teng pundi? Enteni ning kene barang aku aneh-aneh." Ngkarwan layak alamuha illahu bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing enek kowe sik, enak aku gak. Wah sesuk tak jak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal. Ribet. Dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya. Gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma. Memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi itu dengar tapi enggak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fa wallahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada. Walakinni uhibbuka. Cek menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fa wallahi ma'atatulaha kabira sholatin. Saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatu hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan.
Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwres. Nak jari ulama lah, Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi, ini ora ngrasa salah paren ya Rasulullah. Wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Ya saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Lah niki malah do kelentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi nabi itu, tapi kamu nggak mungkin sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua. Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya. Kok Nabi ngendikan, ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang hisab siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, abe guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya bagus lah kalau yang hisab Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya bagus lah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti. Kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahad
ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik.
hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yaumil akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu kau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin.
Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh Sobbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng,
Oh itu jobnya kayak kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal ukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus. Memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih. Anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh. Mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu Azharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Enggak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu enggak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mutnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan.
kuliah ke sini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasil saya waduh, Beb. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fakaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fakaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi anta lam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, ndak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda, ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, nggak punya uang, utang jatuh tempo, kan nggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga gak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat kamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan gak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu ke situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan.
Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tanim, orang dia harus dari mikotu apa? Baladi. Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini saya baca ya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodakoh kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sodakoh pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sodakoh pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ra iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat itu karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya. Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Nggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mukminina raufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini
barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih, Tibak Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasbihkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah sebaik-baiknya ibadah husnudzonni billah wa husnudzonni bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Said Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Said Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tas tetekuban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharki, mangqala fil yaumi salasa marrat wa marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN. Andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Gitu. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat. Engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya
Ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu bi mahamida 'allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad angkat kepala kamu minta apa saya turutin dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantul dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya. Kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu udah keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu
ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah.